tidak semua orang itu mengerti dan percaya dan bisa menggambarkan bahwa Yesus itu raja di atas segala raja. Kalau mengucapkannya itu gampang sekali, ya. Nah, maka itu memang perlu iman buat setiap kita yang tidak mengerti bahwa Yesus itu raja di atas segala raja, itu harus betul-betul dibutuhkan iman. Sebab apa? Dia Tuhan kita itu Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, puji Tuhan, saya mendapatkan kemurahan Tuhan di usia saya yang masih muda. Waktu itu, saya boleh berkenalan dengan pimpinan-pimpinan di daerah karena bisnis saya. Jadi, saya kenal baik dengan wali kota, dengan bupati, kemudian dengan kepala kepolisian, kepala Kodim, ya, kepala-kepalanya tentara, kemudian kepalanya polisinya tentara, itu saya kenal baik sekali di kota saya karena hubungan pekerjaan. Jadi karena baik, selain saya pergi ke kantornya, maka saya juga pergi ke rumahnya, ya. Jadi saya sering pergi ke rumah daripada pejabat-pejabat tersebut. Nah, akibatnya karena saya punya koneksi dengan mereka, maka itu mempermudah jalan buat bisnis saya, ya. Dan saya cukup bangga bisa berjumpa dan berkenalan dengan para pemimpin itu. Satu kali waktu zaman saya itu Presiden Soeharto datang, ya. Jadi Presiden Soeharto datang ke kota saya dan saya termasuk salah satu yang diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Soeharto, ya, dan itu adalah satu kehormatan. Maka acaranya itu akan dimulai, waktu itu saya ingat sekali, jam 10 pagi. Tapi semua undangan diharapkan sudah hadir di dalam tempat pertemuan itu 9.30. Jadi 30 menit sebelum Presiden Soeharto hadir, kami sudah harus ada di dalam tempat pertemuan, ya. Dan kemudian begitu Presiden datang, kita diminta bangkit berdiri, kita diminta untuk menyambutnya, ya. Dan tidak semua orang beruntung bisa dapat menghadiri pertemuan dengan Presiden Soeharto. Waktu kapan itu Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi sempat mau datang ke New York, ya, tapi karena sesuatu dan lain hal, maka kedatangan beliau itu ditunda. Nah, saya termasuk salah satu orang yang mendapat undangan juga untuk hadir di dalam pertemuan itu. Dan saya sudah catat saya harus datang. Kenapa? Karena ketemu dengan presiden. Ya, maaf, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti saya. Jadi waktu ketika menyebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan di atas Tuhan dan Raja di atas segala raja, maka saya dapat menggambarkannya dengan baik, dengan jelas sekali. Maka itu ketika kami kan ada doa pagi nih, mulai Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, jam 10 sampai jam setengah 12 di Zoom, dengan ID meeting yang sama, dengan password yang sama. Dan malam, Kamis malam, kita ada jam 8 di tempat itu. Selain itu, masih ada jam-jam doa pribadi saya bersama istri dan Keisha. Selain yang lain-lainnya, ya. Jadi seperti kemarin itu hari Rebu, ya. Rebu saya ada acara 5 kali Zoom untuk kegiatan rohani. Nah, saya mendapatkan begini, bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka itu ketika saya mendapatkan kesempatan, baik sebagai peserta maupun sebagai orang yang memberikan kesaksian atau sharing firman Tuhan, buat saya itu adalah suatu kehormatan karena saya akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, tidak semua orang bisa nangkep hal-hal seperti ini.
Jadi buat saya adalah satu hak istimewa untuk saya boleh hadir di dalam pertemuan-pertemuan doa. Karena apa? Karena ini saya menghadiri pertemuan dengan raja di atas segala raja. Kalau dulu ketemu dengan Presiden Soeharto aja bangganya luar biasa. Hari ini, ketemu dengan raja di atas segala raja melalui pertemuan Zoom ini adalah suatu kebanggaan, satu kehormatan buat saya. Tadi lagunya Feren, ku berserah, dia berkata bahwa dia adalah Tuhan semesta alam ini, dia yang membuat jalan di tengah-tengah lautan, ya, itu peristiwa di Laut Merah, dan dia juga yang membuat padang gurun itu menjadi danau dengan mata air yang membual-bual. Jadi raja di atas segala raja yang kita sembah itu adalah Tuhan atas semesta alam ini. Nah, ketika saya punya koneksi dengan para pejabat itu, maka saya mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi karena saya punya koneksi, maka saya mendapatkan banyak kemudahan. Bagaimana koneksi itu bisa terjadi? Tentu dimulai dengan komunikasi. Komunikasi menyebabkan koneksi, dan koneksi itu menyebabkan kemudahan-kemudahan. Maka itu di dalam bisnis saya, karena saya punya koneksi yang baik dengan pejabat itu, karena saya sering mengadakan komunikasi baik di kantor beliau-beliau ini, maupun sampai ke rumahnya, ya, saya bermain di rumahnya, maka saya mendapatkan banyak kemudahan di dalam bisnis saya, ya. Nah, satu kali sekitar tahun 91 mungkin, ya, saya membuka gereja Betani di kota saya itu. Dan kemudian karena saya punya koneksi yang kuat sekali dengan para pemimpin seperti ini, maka ketika saya mengajukan izin gereja, ya, itu izin gereja sampai izin membangunnya itu bisa diselesaikan dalam 23 hari. Ya. Bukan 23 minggu, bukan 23 bulan, bukan 23 tahun, tapi hanya dalam 23 hari kami sudah mendapatkan izin semua yang dibutuhkan untuk mendirikan dan membangun gereja. Kenapa? Semuanya dimulai dari koneksi. Koneksi itu mendatangkan kemudahan-kemudahan. Untuk supaya terjadi koneksi, maka harus diadakan komunikasi. Nah, komunikasi kalau di dalam kekristenan itu disebut dengan doa. Saya katakan begini, orang yang bekerja tanpa berdoa, orang yang rajin bekerja tanpa doa, itu seperti budak atau seperti orang lagi kerja paksa. Tapi orang yang kemudian berdoa, tetapi tidak bekerja, itu sama saja dengan pengemis. Jadi buat anak Tuhan, harus bekerja, dan pekerja yang rajin, tapi juga harus berdoa. Dan berdoa itu merupakan satu alat komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Berdoa itu adalah bentuk komunikasi dengan raja di atas segala raja. Maka itu ketika kita mengerti bahwa Tuhan kita itu raja di atas segala raja, kalau malam ini setiap kita yang hadir pada pertemuan Zoom ini, kita bisa tangkap kebenaran itu, maka kita pasti suka untuk berdoa. Sekali lagi, kalau kita bisa tangkap kebenaran ini, pasti kita suka berdoa. Sebab Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu hadir. Dan Tuhan yang hadir itu bukan lip service, ya kan? Tapi Tuhan itu hadir, benar-benar Tuhan yang hadir. Tuhan yang merupakan raja di atas segala raja. Maka itu ketika kita bisa koneksi dengan Tuhan, yang notabene empunya Tuhan semesta alam ini, maka kita akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, saya sudah sampaikan bagaimana ketika saya tiba di Amerika ini dan kemudian dideportasi,
ya, dan kemudian hanya dalam tempo 1 bulan, akhirnya saya bisa masuk lagi ke Amerika dengan visa R1, dan kemudian setelah proses tidak sampai 2 tahun, saya bisa menerima green card, ya. Jadi semuanya itu saya tahu bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi karena koneksi. Koneksi itu mendatangkan kemudahan-kemudahan. Nah, baru-baru ini aja, beberapa minggu yang lalu, green card-nya Kesha dan green card-nya Bu Yongki ini kan nanti akhir tahun ini kan mau habis, ya kan? Akhir tahun mau habis. Maka ketika mengajukan perpanjangan, ya diurus sendiri, Kesha ngurus sendiri, dan kemudian diajukan, ya, dan ternyata luar biasa. Memang karena koneksi itu mendatangkan kemudahan-kemudahan. Kami tidak punya koneksi dengan Homeland Security, dengan pemerintahan Amerika, tapi koneksi kami dengan Tuhan, ya. Dan hanya dalam tempo, kami majukan misalnya tanggal 10 itu green card-nya bentuk fisik sudah keluar. Nggak usah fingerprint, nggak usah, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah persyaratan administrasinya Bu Yongki siap, Bu Yongki juga ngajukan, ya kan? Begitu ngajukan, 10 hari kemudian itu terima fisik green card-nya. Sementara ada beberapa kenalan yang sudah ngajukan sejak beberapa bulan yang lampau sampai hari ini, green card-nya itu tidak keluar, ya, sampai hari ini. Padahal dia punya green card juga, ya, tapi sampai hari ini tidak bisa keluar. Saya cukup prihatin. Tapi sekali lagi percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu benar-benar raja di atas segala raja. Saya pernah cerita bagaimana rombongan pengusaha dari Indonesia bersama dengan 1-2 hamba Tuhan terkenal menghadiri prayer breakfast meeting dengan Presiden Amerika Serikat. Untuk ikut prayer breakfast meeting itu, satu orang dikenakan biaya sekian ribu US dollar, ya. Dan itu bangga sekali mereka boleh ikut prayer breakfast meeting. Saya turut senang karena teman saya sendiri yang ikut di situ, saya turut nganterin, ya kan, dan kemudian setelah selesai acara saya kepengin tahu mana foto-fotonya sama Presiden Amerika, ya kan, saya kepengin tahu. Boro-boro mau dapat fotonya, kita mau masuk, semua kamera, semua handphone nggak boleh dibawa masuk. Kemudian setelah masuk ruangan, kami pun tidak bisa satu ruangan dengan Presiden. Hanya beberapa ratus orang yang boleh masuk di Oval Room. Jadi yang sekian ribu orang itu ada di ruangan yang lain dan tidak bisa bertatap muka dengan Presiden. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, semestinya kita harus punya rasa syukur yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan kepada kita waktu, memberikan kepada kita kesempatan untuk memberikan kepada kita kesehatan untuk kita boleh berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Nah, percayalah, ketika kita terus menjalin hubungan komunikasi, punya koneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka di dalam hidup kita, kita akan mengalami banyak sekali kemudahan-kemudahan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah ada di dalam hati kita. Nah, satu kali waktu saya bertobat dari dosa saya itu, saya pulang kembali ke rumah, keadaan saya amat sangat terpuruk, ya, amat sangat terpuruk, badan kesehatan menurun, namanya jelek di mana-mana, dan kemudian utangnya juga banyak, tidak punya pekerjaan, ya. Tapi bagaimana kemudian Tuhan pulihkan? Tuhan pulihkan ketika saya mengadakan komunikasi yang intens, komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan, sehingga saya kemudian memiliki koneksi dengan Tuhan dan kemudian terjadilah kemudahan-kemudahan. Nah, waktu itu sebelum saya meningkatkan jam-jam doa, Tuhan memberikan kepada
saya dan istri saya ayat yang ada di dalam kitab Ratapan. Ini ayat luar biasa, sangat menjadi rema buat kami berdua. Dikatakan dari Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai 19, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Perhatikan yang di merah-merah. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Artinya terus-menerus. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, katalah itu adalah sebuah perintah. Kalau kita menuruti perintah itu, maka itu adalah keuntungan buat kita. Kalau kita tidak menuruti perintah, itu adalah merupakan kerugian buat kita. Dikatakan, janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ayat 19, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung bumi. Ayat ini, di ujung-ujung jalan, ayat ini orang Jakarta bilang gue banget. Ya, jadi waktu itu memang kami sangat terpuruk, minus ya, anak-anaknya pingsan karena lapar, nggak bisa makan. Ya, nah setelah mendapatkan dua ayat ini, ya, maka kami memutuskan berdua untuk selalu bangun tengah malam. Ya, karena kami mendapatkan ayat ini. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari pada permulaan giliran jaga malam. Ya, dulu waktu saya diberkati, saya punya orang Indonesia bilang waker, penjaga malam. Ya, jadi dia datangnya malam. Ya, jadi saya mengerti, jadi saya berketetapan dengan istri saya, setiap malam itu sekitar jam 1 pagi, kami itu berdua bangun, ya, bangun, memaksa diri bangun. Coba ayat 18 tadi Marcel, ya. Saya tidak mengizinkan untuk istirahat, saya tidak mengizinkan mata saya menjadi tenang. Sekarang setelah hidup di New York, rasanya tidur jam 12 masih terlalu pagi. Tapi kalau saya kontak dengan orang-orang di Indonesia, mereka kebanyakan jam 10, jam 11 malam, itu semuanya sudah pada tidur, termasuk anak saya yang ada di Surabaya, ya, anak mantu saya itu jam 10, jam 11 malam di Indonesia sudah pada tidur, ya. Jadi untuk bangun jam 1 malam, itu cukup perlu pergumulan. Kapan itu ada jemaat yang tanya, Pak, kalau berdoa itu harus berlutut atau duduk atau jengking, ya kan? Kemudian saya bagikan pengalaman saya, bagaimana saya bangun tengah malam ini. Saya tidak mungkin berdoa di atas tempat tidur, sebab kalau berdoa di atas tempat tidur pasti nanti ketiduran, ya. Kalau berlutut juga nanti bisa ketiduran. Akhirnya kami berdua, cara berdoanya yaitu dengan berdiri. Ya, berdiri mondar-mandir di kamar tuh, jalan sana sini, terus kami berdoa, kami minta ampun, kami minta kemurahan Tuhan, kami nangis kepada Tuhan, ya. Itu dari hari ke hari. Komunikasi menyebabkan koneksi. Koneksi menyebabkan kemudahan akan terjadi, ya. Jadi doa itu menyebabkan adanya koneksi. Koneksi itu mendatangkan kemudahan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya kehidupan kami pelan-pelan itu Tuhan pulihkan. Tuhan kemudian setiap langkah-langkah kemudian terjadi mujizat demi mujizat demi mujizat. Akhirnya singkat cerita keluarga kami dipulihkan, keharmonisan keluarga dipulihkan, keuangan dipulihkan, pelayanan semuanya dipulihkan, nama baik dipulihkan. Semuanya dimulai dari mana? Dimulai dari komunikasi. Karena komunikasi ada koneksi, koneksi itu ada kemudahan. Malam hari ini yang mau saya sampaikan, mari yakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu betul-betul raja di atas segala raja.
bahwa raja di atas segala raja itu adalah raja di atas segala raja yang hidup, yang maha tahu, yang maha kuasa, dan maha hadir. Maka itu kalau kita berdoa, berdoalah dengan gembira, berdoalah dengan sukacita. Jangan sampai kita bilang begini, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Sebab di Alkitab, Kisah Rasul pasal 12 itu ada cerita bagaimana orang-orang berdoa tapi mereka tidak percaya dengan jawaban doanya. Ya, jadi waktu itu Petrus dimasukkan dalam penjara, besoknya itu mau dipenggal ke lehernya Petrus. Karena sebelumnya itu Yakobus atau Yohanes itu dipenggal kepalanya dan raja waktu itu senang sekali, maka kemudian Petrus ditangkap dan besoknya mau disembelih. Waktu Petrus ada di penjara dikatakan dijaga oleh 4 regu, masing-masing penjagaan 4 orang. Jadi ada 16 orang yang menjaga Petrus. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan Petrus supaya Petrus itu tidak disembelih, supaya Petrus tidak dibunuh. Dan ajaib, melalui doa dari jemaat itu, dengan cara ajaib malaikat Tuhan datang, menepuk Petrus yang sedang tidur itu, dan semua rantai-rantai yang membelenggu Petrus itu terlepas, penjaganya tidak tahu, dan kemudian Petrus itu bisa keluar dari penjara tanpa ada yang tahu. Dan waktu keluar dari penjara, Petrus memutuskan untuk pergi ke rumah di mana biasa diadakan persekutuan doa. Waktu dia ketok pintunya di rumah persekutuan doa itu, ya kan, orang-orang yang berdoa itu bilang apa? Karena Rode itu pembantu rumah itu, dia bilang, Petrus datang, Petrus datang. Orang yang berdoa bilang gini, kamu mengigau, itu malaikatnya. Jadi mereka berdoa, tapi mereka tidak percaya bahwa doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa doa kita ini tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita doakan itu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Dan kalau Tuhan campur tangan, itu segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Saya sudah sampaikan bagaimana Lazarus. Lazarus itu sahabatnya Tuhan Yesus, ya kan? Keluarga Betania, Marta, Maria, dan Lazarus itu sahabatnya Tuhan Yesus. Malam itu, waktu Lazarus sakit, Marta dan Maria menghubungi Yesus. Dan Yesus sengaja tidak mau datang ke rumah Lazarus sahabatnya. Dan kemudian Lazarus mati. Ya kan? Dan Yesus datang ke rumah Lazarus ketika Lazarus sudah mati 4 hari. Yang luar biasa, Marta dan Maria tidak kepahitan hati. Dia begitu tahu Yesus datang, dia menyambut dengan antusias dan gembira. Hari ini, kalau doa-doa kita belum dijawab, jangan sampai kita kepahitan hati sama Tuhan. Percayalah, nanti waktunya Tuhan menolong kita, Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, Tuhan bangkitkan, nama Tuhan dipermuliakan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya punya iman, saya selalu berdoa agar setiap jemaat Tuhan, selesainya pandemi COVID-19 ini, mereka akan dibuat terheran-heran. Tuhan akan memberkati, bahkan berkat Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Maka itu, mari tingkatkan komunikasi dengan Tuhan, karena komunikasi ada koneksi, dan karena ada koneksi, kita akan ada kemudahan-kemudahan. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.